Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator saya Bapak Sueno, dan yang saya hormati pengajar praktik saya Ibu Dahlia. Pada saat ini saya akan melakukan supervisi coaching. Pada saat ini saya akan melakukan tahap berobservasi kepada Ibu ya. Kita akan berbincang-bincang santai aja pada kesempatan kali ini. Kemudian adapun tujuan praobservasi pada kali ini adalah untuk mengembangkan dan merefleksi pembelajaran yang akan Ibu buat di dalam kelas nanti pada saat saya mensupervisi kelas Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin tahu Ibu akan membawakan pembelajaran apa? Tema 9, tema 1, kelas 6. Pada supervisi nanti Ibu akan membawakan pembelajaran apa? Pembelajaran 1, subtema 1, tema 9, kelas 6. Kemudian tujuan apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Nanti setelah anak-anak saya mengamati video yang akan saya tampilkan, saya berharap siswa mampu memahami tentang sistem tata surya dan mengetahui apa saja benda-benda langit yang ada di dalam. Oke, baik. Kemudian strategi apa yang ingin Ibu pakai pada pembelajaran tersebut? Kalau di pembelajaran tata surya ini, karena dia adalah benda-benda asal luar, saya mau menggunakan strategi di mana anak-anak saya berdiskusi, kemudian mereka melihat videonya dulu supaya mereka tergambarkan tentang tata surya tersebut. Baik, jadi dengan memutarkan atau menampilkan video, dari situ nanti ada materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian Ibu akan membagi kelompok, ada beberapa kelompok tentunya yang akan dibagikan. Kemudian setelah itu akan mengerjakan tugas yang ada di LKPP. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran tersebut? Saya berharap anak-anak saya bisa mengetahui secara nyata tentang tata surya tersebut, kemudian mereka juga secara visual bisa melihat langsung bagaimana planet-planet di tata surya mengelilingi. Jadi dengan strategi yang Ibu gunakan tadi, kompetensi yang ingin Ibu capai adalah dengan menekankan atau menerangkan pembelajaran agar para murid Ibu nanti bisa mengerti tentang pembelajaran tentang planet tadi Ibu ya. Kemudian Ibu ada menggunakan alat peraga. Untuk alat peraga sudah menggunakan media apa yang digunakan? Saya menggunakan fokus proyektor. Saya menampilkan video tentang planet yang mengelilingi matahari, jadi anak-anak itu langsung melihat bagaimana planet itu memang mengitari matahari. Jadi bukan hanya di otaknya saja konsepnya, tetapi dia bisa melihat langsung bagaimana konsep tersebut, bagaimana planet bisa mengelilingi matahari. Saya rasa pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada tahap supervisi sangat menarik, dan saya tidak sabar ingin menunggu ataupun menyaksikan pembelajaran Ibu ya. Sekian observasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian selamat pagi. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan mulai kembali belajar. Tapi sebelum belajar, anak Men, Davin yang gilirannya hari ini untuk menyiapkan akan memimpin kita untuk berdoa. Silakan Davin. Betul. Ucapkan salam. Pagi ya. Nah, untuk menambah semangat kita seperti biasa menyanyikan satu lagu lagi. Nah, untuk anak Men, silakan bangkit berdiri.
Jakarta itu terjadi keteraturan yang begitu menakutkannya. Nah, di sini kita akan mempelajari sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Apa saja nanti kita akan pelajari juga. Dengan mempelajari tata surya ini, kalian nanti akan memperoleh sebuah tujuan, yaitu dengan mengamati video yang akan menampilkan, kalian mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya. Ingin tahu tentang tata surya? Iya. Kalau kalian ingin tahu, mari kita saksikan video berikut. Bagaimanakah ciri-ciri negara tersebut? Coba kita lihat sama-sama. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kepulauan pada langit yang berada di dunia, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari, Stop. Apa katanya tadi tata surya? Iya, jadi pernah melihat matahari? Ya, kalian melihat matahari. Rupanya matahari ini adalah pusat tata surya. Jadi matahari inilah yang dikelilingi oleh benda-benda langit. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada yang mau ditanya? Rupanya kita berada di galaksi Bima Sakti. Jadi kita semua ini berada di sebuah yang namanya tempat galaksi Bima Sakti. Tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini. Jadi semua kita ini berada disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Oke. jadi galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way. Di mana Kita lihat matahari. matahari sangat panas. Jadi suhu permukaan matahari itu kurang lebih 60 derajat Celcius. 30 dari panas matahari. Ini sangat-sangat panas. Ya. Terus suhunya 15 juta derajat Celcius. Ya. Jadi kalau misalnya panasnya Sangat panas. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari lah yang dikelilingi oleh seluruh benda langit. Ya. Kita lanjut. Nah, di selanjutnya kita akan mempelajari apakah yang mengelilingi matahari itu matahari? Tidak. planet juga terlihat bercahaya di langit. Jadi ini adalah matahari. Yang kita ini semua adalah planet dan benda langit itu. Karena yang lain ada nasi asteroid, meteor, ya, bintang, tapi yang nampak yang besar ini, yang bulat-bulat ini adalah planet. Kan Oke, pernah dengar kata planet? jadi di sendiri. Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan berotasi, berevolusi, mengelilingi matahari. Ini dia matahari. Matahari bercahaya kan? Sedangkan ini planet ini yang ada di sampingnya semua yang mengelilinginya tidak bercahaya. Semua tidak. Jadi yang membuat kita bercahaya setiap harinya adalah matahari. Di planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya, tetapi berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Ya, akan mengelilingi matahari. Ya, ini dia. Planet berukuran cukup besar sehingga Matahari ya. yang mampu mempertahankan keberadaan sebagai orang. Ini adalah ilustrasi
paling jauh. Bisa dikerjakan? Bisa. Bisa. Silakan setiap kelompok bekerja sama. Silakan bekerja sama sehingga kalian bisa mengetahui sama-sama. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Waktunya memberikan 10 menit. 10 menit setiap kelompok harus sudah selesai. Ya, silakan dikerjakan. 10 menit ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang memiliki matahari. Terus, saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet. Jadi, berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolong kami dialami ya. Oke, silakan. Nama saya Mulyana, saya akan mewakili di kelompok saya yang bernama kelompok Palembang. Saya akan membacakan hasilnya. Nama planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 1. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Jawabannya Merkurius dan Venus. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Jawabannya Neptunus. 3. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil? Jawabannya Mars. 4. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jawabannya Jupiter. 5. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Saturnus, karena hal ini yang mengakibatkan ekuatornya berubah. Nah, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lambat? Mengapa? Neptunus. Demikianlah kelompok kami. Saya dari kelompok Makassar. Nama saya Olivia Carolina Pasaribu. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian. Nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Nomor 1 Merkurius, nomor 2 Mars, nomor 3 Venus, nomor 4 Bumi, nomor 5 Neptunus, nomor 6 Uranus, nomor 7 Jupiter, nomor 8 Saturnus. A. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Merkurius. B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Neptunus. C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Merkurius. D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Jupiter. E. Apakah nama alat yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Merkurius. Karena letak Merkurius paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukannya untuk mengelilingi matahari paling cepat. F. Apakah nama planet yang memiliki mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Neptunus. Karena letak Neptunus paling jauh dari matahari, sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari sangat lama. Inilah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Kalian sudah mengerjakan pertanyaan yang dengan bagus, kalian sudah menjawabnya. Tapi ada beberapa kelompok yang
Eri, apa kabarnya hari ini? Saya sudah senang dan sehat. Kemarin kita sudah melakukan tahap observasi ya. Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dan saya ingin melihat sejauh mana keberhasilan ibu dalam pembelajaran kemarin. Tujuan pembelajaran ibu kemarin apa itu? Melalui pembelajaran yang saya lakukan, saya mengenal planet, dan melalui video yang saya tampilkan, anak-anak bisa mengenal konsep yang abstrak menjadi konsep yang nyata di video ini. Kemudian media, kenapa ibu memilih media video pada pembelajaran? Ya Bu, karena menurut saya anak-anak kita ini kalau hanya melalui gambar yang ada di buku, anak-anak ini kurang semangat Bu. Jadi saya berpikir menggunakan konsep audio visualisasi dan audio ada visualnya juga, anak-anak ini lebih paham. Kalau kita perlihatkan video dan suaranya seperti planet, kalau di buku kan dia hanya gambar matahari, planet-planetnya yang mengelilingi. Kalau di visualisasi di video dia bergerak, jadi anak-anak itu bisa melihat, oh jadi planet itu mengelilingi matahari begini ya. Oh jadi ini yang planet Mars, ini Venus yang lebih dekat bisa mereka lihat. Jadi kalau di gambar aja mungkin hanya membayangkan, tapi ini bisa mereka konsepkan sendiri di pikiran mereka. Jadi contohnya bisa semakin konkret dalam bentuk konkret ya. Jadi anak itu tidak terlalu kemana-mana dengan sistem. Kemudian dari media yang ibu gunakan tadi, sejauh mana keberhasilan ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran? Menurut saya cukup berhasil karena dari hasil diskusi mereka menjawab pertanyaan lembar kerja siswa yang saya berikan, semua cukup berhasil. Bahkan ada yang 80, hanya sedikit atau hanya 2 mungkin yang 90. Jadi rata-rata sudah berhasil. Kemudian saya perhatikan juga dalam pembelajaran itu kemarin ibu menggunakan diskusi kelompok. Apa patokan ibu dalam membuat diskusi tersebut? Patokan saya karena kembali ke tujuan saya tadi, konsep yang abstrak ini saya mau anak-anak ini menjadi konsep yang konkret, yang nyata. Jadi ketika mereka berdiskusi, mereka bisa saling share apa yang mereka dapatkan. Pertanyaan itu mereka bisa diskusikan apa jawabannya. Jadi semakin ada penguatan antara mereka ketika berdiskusi. Kemudian dalam menentukan kelompok nih, ibu menggunakan metode apa? Apakah dengan misalnya teman yang pintar dengan yang pintar saja, atau yang kurang dengan yang kurang saja, atau dicampur, atau berdasarkan minat dan bakat? Setelah ibu memberikan observasi kepada saudara, ya jadi indikasi untuk melakukan diferensiasi tersebut untuk melihat anak-anak yang mana yang audio, yang mana yang visual, yang mana audiovisual. Setelah itu saya juga melakukannya, saya mencari tahu yang mana minatnya audio, visual dan audiovisual. Setelah itu mereka saya gabung menjadi satu kelompok. Jadi di satu kelompok itu ada yang audio, ada yang visual, ada juga yang audiovisual. Jadi tidak hanya yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Jadi dari strategi yang ibu gunakan tadi, kira-kira skala itu sekarang ada di mana? Saya sudah senang ini sudah berada di skala 9. Sebelumnya ibu merasa di mana? Mungkin 7. Nah, kira-kira dalam pembelajaran ibu saya lihat ada sistem penilaian. Penilaian apa yang ibu gunakan? Saya menggunakan penilaian rubrik yang berkelompok dengan yang individu. Jadi secara individu dan juga kelompok saya nilai. Nah, untuk yang individu mungkin lebih percaya dirinya, bagaimana dia bekerjasama. Kalau yang secara kelompok, bagaimana hasil mereka menjawab pertanyaan tersebut. Oke, tadi ibu sudah jelaskan sekaligus sekarang berada di posisi 9. Nah, kira-kira apa yang membuat ibu bisa berpikir, oh skalaku naik nih dari sebelum diobservasi nih menjadi 9. Kira-kira apa tuntunan keberhasilan ibu itu tadi? Yang pertama saya melihat antusias anak-anak itu, mereka sangat antusias saat belajar. Yang kedua saya lihat dari hasil penilaian mereka. Hasil penilaian mereka cukup
lumayan naik dari yang biasanya mungkin di pelajaran sehari-hari yang saya bikin metode yang biasa, nilai mereka hanya berada 70, 80, walaupun satu orang mungkin ada yang bisa. Tapi melalui pembelajaran yang kita lakukan kemarin, nilai mereka sudah sangat naik. Bahkan mungkin setengah dari kelompok itu ada yang sudah mendapat nilai 100 dan yang sebagian 90. Jadi menurut saya cukup berhasil. Saya Ini strategi yang ibu lakukan ini ibu rasa sudah amat berhasil ya. Baik. Nah sekarang saya ingin bertanya, apa perasaan ibu setelah saya lakukan observasi? Apakah ibu merasa berat atau merasa terbebani? saya tidak merasa terbebani, tapi justru semangat termotivasi karena membuat suasana kelas ini menjadi nyaman untuk anak-anak kita. Bagaimana menggunakan atau menerapkan metode-metode atau strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan materinya. Jadi saya juga lebih belajar lagi tentang diferensiasi, bagaimana mengetahui tingkat kemampuan anak, cara belajar anak. Jadi sangat. Nah, kira-kira kegiatan supervisi seperti ini bisa nggak kita lakukan untuk ke depannya? Menjadi rutinitas kita dalam kegiatan di sekolah kita. Oh, saya sangat setuju dan saya mau. Terima kasih Ibu ya. Kemudian dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk perbaikannya ke depan, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan bertanya kepada ibu. Saya akan belajar kepada ibu karena ibu juga ilmunya sudah lumayan bagus dari program yang ibu ikuti. Saya juga pokoknya saya mau meminta arahan dari ibu. Saya juga mau belajar bagaimana membuat metode pembelajaran di kelas menjadi lebih baik sehingga mereka belajar boleh tercapai. Ya, kalau apa kita bisa sharing ya Bu ya tentang pembelajarannya biar supaya Merdeka Belajar ini lebih terwujud lagi di sekolah kita, atau kita nanti bisa buat diskusi dengan sesama rekan sejawat kita untuk